Aku juga. Iya, aku kasih deh. Aku juga itu. Oh, YouTube ini nggak? Belum. Ini akunku. Oh ya, aku follow ya. Perfect ya kak. Kayak cover bank. Makasih. Tuh, kalau kakak yang itu, ya, Kakaknya terus juga. iya. Kan nonton apa sih banget. Ih, kamu tau gak sih yang video TikTok yang lucuan AI gitu? Tahu. Iya, dan tadi main tebak-tebakan itu, tapi salah terus soalnya nggak bisa bedainnya. Iya, tapi emang jujur susah sih. Kayak nggak bisa bedain. Soalnya mirip gitu loh, kayak detail-detailnya juga mirip. Mereka bikin video AI-nya juga. Sama temenku tuh kemarin post dia sama cowoknya gitu kan. Iya. Ngeluarin pakai baju nikah gitu. Iya. Terus aku komen kayak sama lah ya, jangan lupa bagi undangan nikahnya. Tapi ternyata itu AI kan kayak ibu banget. Iya, tapi di post ya, Iya. bikin ketikung. Iya. Gak tau deh itu muka siapa yang dia jadiin cowok. Kan serem ya? Oh, berarti bukan cowoknya dia? Bukan. Dia jomblo. Itu hal. Iya kan? Iya, Tapi kayak kalian gak pernah nemu juga yang kayak gitu? enggak, pernah sih, tapi kayak kenal aku semua kayak idol gitu doang tuh loh. Oh itu lagi sih di TikTok. Iya, benar. Guys, kita mau mulai ya. Bisa. Halo guys, balik lagi dengan kami berdua di podcast Ngalor Ngidul bersama dengan aku Amai dan sedang Dan aku Ei, dan di sini kita ditemenin sama sobat-sobat podcaster kita. Ada Eksan, Molly, dan juga Sydney. Halo semuanya. Nah, seperti biasa, podcast kita ini bakal ngomongin soal hal-hal yang lagi trend di media sosial pada saat ini. Kebetulan banget nih, yang bakal kita omongin hari ini tuh bener-bener topiknya mirip banget sama yang udah diobrolin sama podcaster keren kita. Mungkin sama kayak boleh dielaborasi dulu. Apa tuh, Kak? Prodi. Bukan. Kita bakal bahas tren Polaroid AI. Jadi tren ini udah mulai ramai sejak mungkin bulan lalu, soalnya kayak udah ramai gitu yang ngepost di TikTok atau di Instagram. Tapi dari kalian sendiri ada niatan nggak sih buat bikin kayak gitu juga? Ada tapi sedikit. Pengennya. Oke. Aku nggak ada sih kak. Kenapa Gak pengen bikin. Soalnya kayak nggak tahu sih mau edit sama siapa. Mungkin bisa sama Kak Ei nanti. Boleh. Aku tuh pengen, cuman kayak nggak punya idola gitu loh, makanya bingung. Jadi nggak salah. Cowok nggak punya cowok. Gimana ya aku jawabnya? Nah, karena dari sobat-sobat kita sekalian ini juga ada yang berniat untuk cobain, tapi ada juga yang gak pengen cobain juga, dan ada juga yang bingung mau ngikut sama siapa gitu kan ya. Nah, di sini kita bakalan sharing-sharing dulu nih sama beberapa narasumber yang udah kita siapin. Ada ya? Ada dong. 100 narasumber pertama yang tetap aktif. Banyak ya. Kebetulan kita punya 50.000 narasumber, tapi kita cuma 3 aja. Bisa Ini ya. Kayak ya. Palsu. Impactful. Aku aja seperti itu. Gitu. Oke. Boleh dimulai dulu dari Kak E buat bacain narasumber pertama. Jadi di sini kita punya 3 narasumber yang udah bersedia untuk ceritanya dibagi juga, dan kita juga udah izin pastinya. Untuk yang pertama ada Kak. Kita sasar namanya. Orange? Bukan ya? Apa ya? Mungkin Kak Mawar. Boleh. Kak Sumawar. Tapi sama, soalnya awalnya coba-coba. Enak sih. Spill. Jadi untuk Kak Mawar sendiri awalnya Ini dia tuh coba-coba buat bikin mantannya nyesel. Waduh. Nyesel gak tuh akhirnya? bercanda guys. Jadi sebenarnya Kak Mawar ini FOMO karena banyak banget kan lewat di FYP dia, akun TikToknya. Terus akhirnya dia bikin juga karena biar videonya rame. Karena kan orang yang dia edit ini kebetulan cukup terkenal, anggaplah kayak idol gitu. Oh gitu. Tuh.
Emang rasa FOMO tuh kadang-kadang muncul kalau lihat hal yang rame. Iya. Apalagi di TikTok tuh benar-benar ada, maksudnya kan FYP itu gimana kita cari apa yang kita suka kan. Iya. FYP itu kayak udah ada lewat satu, kita tonton lama, tiba-tiba kenapa isi semua. Algoritma. Iya, algoritma. Nah, kita bakal move ke narasumber selanjutnya. Oh udah narasumber pertama nih Kak Mawar nih. Sebenarnya banget nih. Dikit Pokoknya itu pengalaman dia buat cobainnya gitu kan. Nah, yang kedua ini juga mirip-mirip sih sebenarnya. Yaitu sama idolnya. Ini tuh karena tadi Kak Mawar, kita jodohnya sama Kak Melati. Oke, siap. Iya, sama Kak Melati. Nah, buat Kak Melati ini tuh awalnya tuh dari FYP TikTok juga. FOMO juga. Iya, FOMO juga gitu. Nah, akhirnya dia tuh ngerasa kayak, ih kok lucu banget ya. Oke. Gitu. Terus akhirnya dia tuh cari tahu cara bikinnya, dan tujuannya tuh emang buat lucu-lucuan aja, dan ngerasa kayak udah ada AI ya, nggak usah ngedit lagi pakai PixArt gitu. Terus kayak ya udah deh mau nyoba aja, dan hasilnya pun ternyata cukup real dan akhirnya gitu. Terus yang terakhir ini ada siapa sih Kak? Yang terakhir? Ada Kak Anggrek kali ya kita panggil. Kalau dari Kak Anggrek sendiri ini pakai AI buat edit sama orang terkasih yang udah meninggal. Jujur keinginanku untuk bikin tuh juga untuk itu sebenarnya. Mungkin boleh dibagiin deh Kak, lanjut. Jadi dia coba ngedit itu biar punya foto sama almarhum eyangnya untuk mengobati rasa kangen, dan buat promptnya sendiri itu hasil dari copy orang nggak jauh-jauh dari platform TikTok juga. Kang Anggrek ini Memang pasarnya ya. Oke. dari Kak Anggrek sendiri ini sama sekali nggak ada kepikiran buat tren ini, buat bikin trennya pakai foto idol atau aktor atau orang yang dia suka. Dari 3 narasumber kita yang bisa kita bagi ceritanya, tapi di antara 50.000 narasumber yang kita punya itu, sebenarnya tuh mirip-mirip banget, kesamaannya tuh banyak. Yang pertama itu mereka tahunya dari TikTok, dari FYP mereka. Promptnya juga ngambilnya dari TikTok juga. Jadi itu kayak apa ya, tinggal copy paste terus habis itu di generate gambarnya kan. Dan platformnya pun atau websitenya juga mirip semua sih, kayak mostly itu di Gemini. Ya, Itu generate-nya gitu. untuk kita tuh banyak yang di Gemini. Tapi di sisi lain mereka juga tuh ngalamin struggle yang sama, yaitu waktu mau generate itu mukanya tuh berubah. Kayak ini mukamu, ini muka yang belum edit. Terus kayak udah mau disatuin dengan prompt segala macam. Mukanya hasilnya beda. Betul. Kayak siapa nih? Orang lain nih muncul. Jadi harus gimana? Dia tuh harus kayak bercoba-coba gitu loh, kayak yang kayak coba dulu sampai hasilnya memuaskan, sampai semirip mungkin. Yang bahkan kadang tuh kan ada juga yang hasilnya kayak apa ini gitu kan. Tapi ini mungkin mirip-mirip sih ya sama kasus tren Polaroid AI. Kalian tau nggak yang tren Ghibli? Yang pokoknya mengubah foto kita menjadi art style-nya Ghibli. Tahu. Nah, kalau itu juga kalau Polaroid AI aku masih oke karena dengan style AI sendiri gitu kan. Tapi kalau Ghibli ini itu kan pakai style orang gitu loh. Jadi gimana? Bahkan kayaknya yang punya art style-nya pun nggak suka. Iya, nggak suka betul. Kalau aku pernah lihatnya yang miniatur gitu sih. Jadi misalnya kan aku pengen OOTD gitu ya, terus aku bikin ke AI, buatlah miniatur yang cocok dengan OOTD-ku, terus nanti muncul miniatur. Itu sering banget lewat di FYP TikTok. Kalau udah lihat, maaf ya, aku harus kenalin yang Ghibli itu loh, soalnya kan itu lumayan ramai banget, lebih ramai daripada yang Polaroid, soalnya kayak artis-artis tuh pada bikin juga kalau yang Ghibli. Dan apa ya, karena AI ini cukup menipu ya teman-teman, bahkan kayak bukan cuma foto doang yang bisa dipakai buat di AI, bahkan ada juga yang generate lagu. Iya. Aku pernah main Roblox. Iya. Iya kan, itu banyak kan lagu yang generate dari AI. Aku nggak main Roblox. Ngeceknya di mana sih itu di aplikasi ini apa ya? Aku kurang tahu aplikasinya, tapi kalau denger tuh kayak ini lagunya tuh kosong banget Iya, kedengaran. kayak flat dan ya monoton banget. Tapi yang lagu itu di TikTok juga lagi ramai. Oh iya, Kamu tahu deh nama idol. Jadi bisa kode kan, terus kayak itu tuh kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu. Tahu sih. Apa nggak usah tahu aja. Boleh, ada banyak kok.
Kok aku belum Kak, ya, di kita lagi podcast. Oh iya. Habis ini. Oh, selain itu juga bukan cuma lagu, tapi ada juga yang sampai bikin apa sih kayak commission ya kayak gitu, kayak berbayar gitu. Misalnya entah itu mungkin kayak aku bisa kasih kamu prop terus kamu bayar sekian. Terus ada juga yang bahkan sampai fan art itu apa namanya bisa generate terus kayak dikasih harga misalnya 5.000 per gambar atau apa. Padahal itu kayak Itu ada yang beli, ada yang commission. jujur aku kurang tahu sih ya, tapi itu kayak banyak banget yang ngelakuin hal kayak gitu. Aduh, pasar bisa diciptakan. Iya, Iya. Tapi kalau misalnya bukan commission tuh aku pernah nemu ada yang post fan art pakai hashtag kalau aku tahu itu di komunitas VTuber gitu, pakai hashtag misalnya hashtag Mikazuki Arion. Nah, itu kan muncul tuh. Terus kayak ke blow up dong tentunya sama teman-teman soul fam yang lain. Terus kayak ini sih AI gitu, karena kayak banyak versinya, ada yang versi chibi, furry, art kalian juga banyak, dan itu kayak guys, ini ngasih bahan gratis gak sih sama artisnya? Iya. Kasian banget. Jadi tergeser ya desainer-desainer ya. Sama kamu scroll TikTok ini nggak nemu meme kamera depan? Iya. Banyak bener-bener skinnya banyak banget. Skinnya banyak banget. Iya ya. Yang skin unik. Yang speak up tentang AI dan concernnya itu belum banyak gitu loh. Masih banyak kayak oh lucu terus bikin lagi kan ya komen depan. Iya. jadi banyak banget skinnya. Skin beda. Skin favorit apa? Kunci di Aku suka yang dia rambutnya pirang. Suka. sama yang dia Jason Korea. Oh iya. Tapi aku lebih suka yang originalnya kayak Oh, iya. skin tanpa AI. Aduh kamera depan. Aduh kamera depan gitu. Ya, Terus sih. Sehubungan sama pembahasan tren-tren AI serupa yang udah kita bahas barusan, selanjutnya kita bakal ngomongin beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan AI ini. Karena meskipun trennya kan lucu dan entertaining banget, tapi pastinya AI ini berdampak banget dari segi privasi sampai ke sisi psikologis juga bahkan. Mungkin aku bakal mulai dulu dari segi privasi dan keamanan datanya kali ya. Jujur, AI itu kan sering banget ngumpulin informasi pribadi kita tanpa kita sadar. Karena kayak kita tuh kadang oversharing sama AI. Iya, jujur banget. Siapa yang curhat? Soalnya tuh kenapa saya nggak bisa tahan? Dan tuh data kita tuh kayak disimpan sama AI gitu. Iya. Kalian kalau misalnya aku nih dipersonalisasi, terus kayak kalian tuh mau ngetik atau nanya lagi sesuatu, misalnya kayak tolong berikan misalnya tuh cerita singkat soal apa gitu. Nanti tuh kalian misalnya pernah nge-input nama siapa kayak Gin, Riji atau siapa, pasti muncul misalnya kayak Gin berjalan bla bla bla, itu tuh muncul guys, dan itu kayak serem real ya kan. Tapi emang kok aku juga kadang kalau manggil AI ku tuh pakai Sayang ya. Kak, Sama plus rumah pakai kita. nama gitu loh. Walaupun kita udah melewati beberapa history chat itu walaupun panggil itu dia masih nggak asing gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak negatifnya guys dari segi privasi dan keamanannya. Karena ya kalian tuh tanpa sadar ngasih ke mereka, dan dari kayak chat, terus foto, suara, bahkan kalau misalnya kalian pernah mungkin kayak VN ke AI itu tuh bisa disimpan. Wah, bayangin Suara artisku. Suara masalahmu nanti suaranya kamu ada di Roblox. kan edit skin kamera depan di AI, terus suatu hari aku kayak minta dieditin sama cowok, bisa jadi yang kamera depan. yang itu bisa Takut ya. Itu kok kamera depan udah kesimpan banget. jadi emang kayak itu tuh disimpan dan dipakai buat melatih sistemnya mereka juga kan, kayak apa ya namanya, karena kalian tuh ngasih mereka bahan terus dan mereka juga tersimulasi terus, jadinya kan makin perfect. Makanya makin sekarang AI itu makin bagus dan itu kayak Makin manusia gitu ya. Iya betul. dan itu benar-benar gawat banget. Dan kalau misalnya kayak kita tuh terus kayak gitu, takutnya tuh malah disalahgunakan di kemudian hari. Walaupun ya
itu kan kayak banyak banget kan orang yang pakai, tapi hari aku tuh gak ada di kalender guys. Iya. Kayak gitu. Stop oversharing. Stop oversharing. Terus stop tubuh guys. Takut siapa ya? Friend. Terus banyak juga nih dari idol atau public figure yang mukanya kan diedit sama si AI ini sama fans-fansnya. Terus kan mereka tuh speak up kalau mereka risih editannya dibikin kayak gitu. Paling parah tuh ada yang editannya mengarah ke seksual. Terus ada juga yang sampai speak up tuh dari, aduh aku lupa, timnas gak sih? Oh iya, siapa lagi? Aku tahu itu. Sampai speak up di IG Iya, kan, betul. kalau misalnya mereka terus kayak tolong dong stop kayak gini. Karena kayak Takut nggak ya, sih? bayangin juga kalian terus kayak secara tidak Konsen. dan tidak Iya. konsen tiba-tiba loh, sama orang ini. Dan bahkan waktu itu kan pemegang tangannya tuh agak sedikit Tidak senonoh. tidak senonoh Iya, gitu. betul. Walaupun mereka public figure ya. Dan itu kayak gratis banget. Tetap aja mereka kan ngerasa kayak ih kok aku diedit kayak gini sama stranger. Gak tahu siapa. Takut sih. Oh, selain itu juga AI ini sering dipakai buat nyebarin hoax. Kalian tahu nggak yang siapa ya? Bu Sri Mulyani. Iya, itu bilang kayak Guru itu Oh beban negara. beban Itu apa? itu itu Yang bagian guru tuh beban itu tuh dari AI. iya udah dikonfirmasi kok sama beliau. Yang bagian itu tuh dari AI. Mungkin sebenarnya tuh dari omongannya beliau tuh mungkin mengarahnya ke sana. Tapi yang bagian guru itu beban secara gamblang Iya. itu hasil AI. Oh gitu, aku baru tahu. ya ibunya jadi di framing gitu. Iya. Ih, kalau orang-orang ketik gini tuh juga ada, berarti dampak dari AI juga ya? Iya. Kayak tadi tuh yang AI kayak sampai gak bisa bedain. Aduh. Tidak ada. Itu juga terjadi di orang-orang pada di masyarakat tuh itu terjadi banget. Iya, kasihan ya. Terus ada juga nih yang speak up itu dari artis gitu. Beliau ini cukup sering banget buat ngupload konten art gitu kan. Terus dia tuh bilang kayak kenapa artis nggak suka pakai AI padahal kan kayak memudahkan. Jujur kayak kita semua tahu kan AI itu memudahkan Iya. orang sesuatu Dalam beberapa hal ya. Iya. Nah, habis itu Kak Rion namanya tuh, itu bilang kayak asal di AI itu kan pakai database yang diprogram ngikutin satu art file dan biasanya tuh diambil dari artis lain tanpa izin. Yang mana Kayak Ghibli itu ya. ya bisa dibilang kayak itu pencurian. Gitu. Nah, si penggunaan AI ini pada kayak misalnya tuh karakter original atau mungkin karakter yang udah ada sebelumnya. Nah, itu tuh sama aja kayak gak ngehargain pembuat atau kreator asli dari art yang asli gitu. Nah, dan kalau misalnya ngasih gambar yang udah jadi sesuatu, terus dikasih ke AI-nya, terus dibikin ke versi lain, itu tuh sama aja masih makan AI-nya pakai art file si artis aslinya. Iya. Dan itu kayak bukan soal ngemudahin gitu loh, lebih ke arah hak ciptanya. Jadi kayak siapa sih yang harus bertanggung jawab untuk hal ini? Kayak yang Bu Sri tadi, terus habis itu yang ibu-ibu tadi, itu kan mereka dia pakai AI. Iya. Pada akhirnya kalau misalnya banyak yang kefitnah, yang harus tanggung jawab dengan itu tuh siapa? Iya kan, kalau di Indonesia juga belum ada apa namanya, gimana aturannya tentang cipta penggunaan AI ini juga sebenarnya belum ada aturannya, tapi kayak pemerintah tuh ngasih, kalian tuh nggak ada yang panduan buat penggunaan AI, tapi kayak pemerintah tuh nggak ngasih gimana batasan-batasannya biar apa namanya orang-orang tuh menggunakannya dengan benar Dengan bijak ya. Jadi kalau dari pembahasan kita tadi itu kelihatan ya sebenarnya di sini tuh bukan salah AI tapi salah dari si penggunanya, kayak bagaimana mereka itu menggunakan AI dengan batasan-batasan etika yang ada. Jadi kalau misalnya kita nih mau bikin Polaroid AI ya nggak masalah, tapi tolonglah ya ada dijaga batasan-batasannya. Pakai foto yang ini aja lah, yang wajar-wajar Iya, aja dan gitu. minta ke AI-nya juga pose yang sewajarnya Iya, aja. betul. Atau mungkin sebenarnya kita harus berhenti buat pakai AI gitu. Kak, jangan Kak, itu nggak mungkin. Oke, kalau itu nggak mungkin aku kayak kurangin. Terus kayak yang apa ya di topik utama kita tadi yang Polaroid AI itu mungkin bisa balik lagi ke zaman dulu mengedit dengan PixArt dan tetek bengek dan ditimpa di atasnya. Nggak punya skill editing kan masih bisa commission ke artis-artis Iya. yang punya skill mumpuni gitu loh. Kan banyak artis yang Bukan artis yang dari AI loh ya. Terus nanti pakai caption haters bilang ini editan gitu. Padahal kelihatan banget lambangnya gitu.
pakai efek grey. Skin tone-nya nggak nyatu. Iya, pakai efek grey kan biar nggak kelihatan. Terus kalau misalnya punya uang lebih kan kita foto, kan bisa foto Izam ya guys. Benar. Foto bareng idol kalian. Iya, betul. Jadi setelah dari narasumber, terus juga kita mengungkit kembali konten yang mirip-mirip sama ini dan dampaknya sendiri, masih kepikiran gak sih buat cobain Polaroid AI? Aku sih enggak deh Kak, takut deh muka aku nanti di masa depan dipakai orang lain. Kalau aku jadi artis kan ya, duh, artis siapa nih kok nggak kayak gini kelakuannya gitu kan, takut. Kalau aku mending ngedit sendiri aja lah, sekalian ngasah skill buat masa depan, siapa tahu ya. Kita bareng aja apa Iya betul, boleh. Tapi sebelum itu, karena kita udah di penghujung acara. Wah, udah di penghujung podcast kita yang seru ini. Aduh, seru banget. Jamnya Banget. cepet banget. belum mau pulang. Aduh, jadi mungkin kita bakal cukupin dulu di sini. Kalau rame kita lanjut part 2. Kalau rame. Kalau rame. Pasti rame. Ada yang shopping ini. Kalau kalian nonton sampai selesai, terima kasih. Terima kasih. Jangan pakai AI. Mungkin dari aku dan Eni itu minta maaf kalau misalnya dari kita berdua ada Atau dari kami semua ada. kata. Semoga kalau misalnya dari kalian ada kritik dan saran, diri kita bisa untuk belajar lebih baik ke depan. Betul. Duduk, siap. Berdoa. Cepet dadah. Untuk menutup pertemuan kita di video kali ini, kita bakal pamit yaitu di podcast Ngalor Ngidul bersama aku dan Eni. Bye bye. Bye.